Film Cina ini dari 100 orang yang menontonnya, 99% akan menangis. Tahun itu, saya dan ibu menonton bersama. Ibu saya yang sangat sulit untuk menangis. Di akhirnya, saya menyapu air matanya. Setengah dari awal film ini, membuat penonton tertawa. Tetapi setengah menuju akhir film, membuat penonton menangis seperti sungai. Ini adalah salah satu film Cina, yang menceritakan sakit dan meninggal. Film yang berjudul, Go Away Mertumor. Ini adalah kisah nyata. Wanita ini bernama Xuan Wen. Dia sama seperti wanita lain. Bekerja dengan keras, dimarahi bos, dan keluar dari pekerjaannya. Dia juga jatuh cinta dan patah hati. Semua pengalamannya baik dan buruk. Selalu ia lewati dengan teman baiknya. Xuan Wen selalu merasa dirinya beruntung. Tetapi sampai suatu malam, penyakitnya datang dengan tiba-tiba. Sesaat sebelumnya, dia masih berbincang-bincang dengan temannya di kamar. Setelah itu, ada suara gagap dari dapur. Temannya dengan cepat mendatanginya. Ia sudah jatuh di lantai. Menunggunya sadar. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Tetapi, ia tidak terlalu khawatir. Dia melihat dokter yang cakap. Dalam sekejap, dia menjadi sangat bersemangat. Di dalam rumah sakit, dia tidak ada masalah. Jika kamu dokter saya. Ketika dokter berjalan pergi, dia tidak dapat mengontrolnya. Kamu lihat dokter itu. Kamu lihat. Sangat cakap. Temannya masih khawatir. Mengapa kamu bisa tiba-tiba pingsan? Kemudian dia menaikkan salah satu tangannya menenangkan mereka. Ini bukan masalah besar. Dan dia masih harus tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan. Di dalam kamar ada seorang anak. Meskipun dia masih kecil, tapi dia sangat dewasa. Dia melihat wanita itu selalu berbicara dengan dokter. Dan dia mengulang perkataannya. Dia juga seorang anak yang baik. Hari itu, Xuan Wen harus mengambil sampel tulang belakang untuk pemeriksaan. Dokter menyuntik tulang punggung dan mengambil cairannya. Xuan Wen merasa sangat kesakitan. Setelah dia kembali ke kamarnya, anak itu menghiburnya. Pertama kali terasa sakit, selanjutnya akan terbiasa. Anak ini jelas sangat muda. Tapi semangatnya seperti orang dewasa. Xuan Wen merasa senang dengannya. Mereka menjadi sahabat. Tidak sengaja anak itu menekan luka Xuan Wen. Dan Xuan Wen menendangnya, darah keluar dari hidungnya. Kemudian Xuan Wen memanggil dokter. Tidak mudah menghentikan pendarahannya. Tapi dia selalu berkata tidak apa-apa. Xuan Wen tidak bodoh. Karena tubuh anak itu sulit untuk membentuk sel darah. Dan kebotakannya karena hasil kemoterapi. Sekarang dia tahu bahwa penyakit anak itu adalah leukemia. Dia juga tahu dari dokter. Pengobatannya tidak berjalan baik. Ayahnya mulai menyusun barang-barangnya dan membawanya pulang ke rumah. Anak itu sangat gembira. Di matanya, pulang ke rumah dia tidak harus disuntik. Tetapi ketika anak itu keluar, ayahnya berdiri di dekat jendela. Dan dia hanya bisa melihat ke bawah. Untuk orang dewasa sepertinya, pulang ke rumah bukanlah hal yang baik. Sebelum anak itu pergi, dia membisikkan sesuatu padanya. Mantan pacar dokter sudah meninggal karena penyakit. Jadi karena itu ia selalu berwajah serius di rumah sakit. Tidak pernah tersenyum pada siapapun. Malam itu dia melihat dokter berdiri di lantai atas. Dia berkata, "Saya memberikan hidup saya padamu." Candaannya membuat dia tersenyum. Xuan Wen mencoba agar dokter bisa kembali tersenyum. Tetapi dia masih belum berhenti bicara. Karena jika kamu tersenyum, kamu sangat cakap sampai ingin membuka baju. Dokter itu harus segera pergi. Xuan Wen merasa kecewa. Dia tidak tahu. Dokter itu kembali membalikkan kepalanya melihat aksinya. Dan dia tersenyum melihatnya. Tetapi dengan cepat, senyuman itu akan menghilang. Karena keesokan harinya, suster membawa laporan hasil pemeriksaan dari Xuan Wen. Dia memiliki kanker tumor. Mendengar hasilnya, dia tersenyum lega. Ini lebih baik dari leukemia, bukan? Jika hanya tumor potong saja. Dia dengan tenang melakukan penyuntikannya. Temannya menolong menyiapkan barang-barangnya. Tetapi ini membuat mereka sedih. Dia tahu, Xuan Wen hanya ingin membuatnya tenang. Sel darah putih ada di seluruh badan. Tumor. Tidak apa-apa, tumor bisa dipotong. Bagaimana saya merasa tidak apa-apa? Teman baik saya sedang berada di rumah sakit. Bisakah kamu tidak terlalu ribut saat makan mie? Ketika kamu dewasa dan sakit, takut orang tua merasa khawatir dan sedih. Kedua orangnya segera datang ke kota. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tetapi ayah ibu tidak tersenyum. Dokter memberitahunya, tumor di tubuh Xuan Wen sudah sangat besar. Sekarang sangat susah. Dalam 5 tahun penyakitnya sembuh hanya 20%.
Mendengar hal itu ayah ibu tidak berkata apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ayah berkata pada ibu, "Kamu masuk dulu menemuinya. Saya akan membeli sesuatu." Ayah pergi ke supermarket, membeli keripik kesukaan anaknya. Dia tidak tahu tentang keripik cake. Dia hanya memilih rasanya. Tetapi hatinya sangat sedih. Orang tuanya tidak mau anaknya tahu. Saat ayah pergi ibu juga menyeka air matanya. Ketika dia masuk ke dalam dia berpura-pura seperti biasa. "Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja. Kamu tidak mendengarkan saya, tahukah kamu? Ibu setiap hari menelponmu. Kamu harus makan dengan baik. Memakai pakaian jangan yang hanya terlihat bagus. Kamu hanya memakai pakaian yang tipis. Tidak mendengar saya. Setiap hari tidur tidak cukup. Dan sangat suka dengan coklat." Ibunya mulai memarahinya lagi. Tuan Wen hanya bisa mengerang. Keduanya tidak berhenti bicara. Sampai dokter yang tampan datang. Dia langsung berpura-pura sebagai anak yang baik. Dan mulai merayunya. Dengan cepat dokter menyelesaikan pemeriksaan. Jadi sebelum dia ke ranjang sebelah, pasien di sebelahnya adalah seorang yang sangat menyeramkan. Tetapi dia sudah terbiasa dengannya. Dia melihat wanita itu bertengkar di luar. Sepertinya dia tidak memiliki pendidikan. Tidak seperti Suan Wen. Setelah dia sakit dia selalu menerima banyak bunga dan buah. Tetapi tidak ada orang yang datang menjenguknya. Setiap saat dia hanya bertengkar di telepon. Sampai suatu hari, Suan Wen melihat dirinya dengan seorang laki-laki. Dia memegang tangan pria. Tetapi pria itu mendorongnya. Dan pergi meninggalkannya. Meninggalkannya dengan koper. Malam itu wanita itu sedih dan meminum banyak bir. Dan dia pergi keluar. Suan Wen mengikutinya karena khawatir. Ketika mereka tiba di lantai atas, Suan Wen berpikir dia akan bunuh diri. Jadi dia dengan cepat memegang badannya. Ternyata, wanita itu hanya mencari tempat baru untuk minum bir. Karena kesalahpahaman ini, mereka menjadi lebih dekat. Wanita itu membawa Suan Wen pergi keluar naik motor. Mereka berdiri di jembatan dan minum bir. Membicarakan tentang kematian. Dia bertanya pada Suan Wen apakah dia takut mati. Suan Wen hanya tersenyum. "Kamu harus percaya bahwa takdir hidup direncanakan oleh Tuhan. Dan dengan tujuannya ketika kamu hidup, kamu tidak pernah bertemu dengan malaikat maut, bukankah itu tidak seru?" Jadi mereka membuat tantangan sekali lagi. Sebelum mereka melakukan kemoterapi, mereka akan menggunting rambut. Di dalam hati masih ada sedikit takut. Teman kamarnya menyuruhnya untuk menutup mata. Dan sekelilingnya ternyata teman baiknya, untuk memberinya keberanian. Jadi mereka semua menggunting rambutnya. Kemudian mereka pergi berbelanja, membeli rambut palsu, mencoba baju pengantin, dan berfoto bersama. Pada akhirnya, mereka makan bersama di sebuah restoran mewah. Semua itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan sejak dia sakit. Jadi mereka melakukannya kali ini. Ketika Suan Wen pergi ke toilet, temannya menemukan bahwa mantan pacarnya juga di sini. Mereka ingin membalas mantan pacarnya. Maka mereka semua membuat rencana. Teman kamarnya memanggil pelayan yang ia tahu. Dia memberitahu rencananya. Dan dia juga dengan diam-diam masuk ke toilet pria. Dan dia bertemu dengan mantan Suan Wen. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya, hanya berikan saya 5 menit. Kamu tidak akan pernah melupakan saya." Di sisi lain, temannya mendatangi pacar barunya. "Apakah kamu tahu, pacarmu tidak hanya memancing dengan 2 tangan. Dia juga selalu ingin makan di sini. Karena dia menyukai seorang pelayan. Tetapi pelayan itu adalah laki-laki. Silahkan kamu melihatnya di toilet pria." Jadi wanita itu curiga dan mendatangi toilet. Wanita itu mengambil sedikit obat cuci tangan dan menaruhnya di celananya. Rencana ini sudah sempurna. Pelayan pria masuk dan pacarnya masuk pada saat yang tepat. "Kamu adalah orang yang kurang ajar," dan menamparnya. Kemudian wanita itu pergi meninggalkannya. Suan Wen dan teman-temannya sangat puas ketika mereka akan pergi setelah memberi pelajaran pada pria itu. Setelah itu, dia dan dokter semakin dekat. Kesehatannya semakin baik jadi dia bisa pulang ke rumah. Juga pada saat itu, karena pengalamannya dengan penyakit ini, dia mulai membuat sebuah komik. Ketika semuanya kelihatan lebih baik. Sampai pada suatu hari, dia batuk sangat berat. Sekali lagi, penyakitnya kambuh. Dia masuk ke rumah sakit. Malam itu, dokter melihatnya sedang tidur dan melihat gambarnya. Di dalamnya, ada gambar dokter. Saat ini, Suan Wen bangun. Tapi dia tidak memiliki semangat set. RT biasa. Tetapi ketika dia melihat dokter dia masih tersenyum. Dan berkata padanya setelah suntikan itu dia ingin muntah. Jika dia memakan obat anti muntah dia merasa sakit perut.
Jika dia makan obat anti sakit perut dia merasa pusing. Jadi apakah saya harus minum obat pusing? Dokter yang merasa sedih akhirnya tersenyum. Melihat dokter tersenyum, Xuan Wen kemudian bertanya padanya, "Jika saya adalah pacar kamu, apakah kamu merasa malu dengan itu?" Dokter dengan serius menanggapinya, "Kamu adalah seorang yang spesial yang bisa ditemukan sekali seumur hidup. Kamu bukan saya jadi kamu tidak mengerti arti pikirannya." Dengan ini Xuan Wen sudah puas. Dia memberikan dokter sebuah cerita. Ketika anjingnya tewas, ayahnya membawa seekor anjing baru. Karena dia trauma dia tidak mau memiliki anjing lagi. Tetapi ayahnya mengatakan, kematian adalah sebuah hasil. Jika kamu bisa melewatinya dan sudah kuat, sudah menang, maka hidupmu tidak akan sia-sia. Karena itu manusia tidak boleh takut kalah. Perkataan ini adalah untuk dokter yang masih trauma dengan kematian pacarnya. Dan juga semangat untuk dirinya sendiri. Tidak lama ibunya menemani dia di ranjang rumah sakit. Dia merasa sama seperti ketika ia masih kecil. "Apakah ibu tahu kata kunci tabungan saya?" Ibu tidak mau tahu. "Ulang tahunmu." Dia juga berkata semua kartu memiliki kata kunci yang sama. Di kehidupan selanjutnya semoga kita bisa menjadi satu keluarga. Di akhir Xuan Wen berbaring di ranjang dan berkata pada ibunya, dia tidak akan lama lagi merasa sakit. Ketika temannya dalam perjalanan ke kamarnya, mereka semua melihat gambar datar di mesin jantung. Xuan Wen pergi meninggalkan dunia tapi dia tidak meninggalkan kita. Pada saat pemakamannya temannya melakukan yang Xuan Wen katakan, memutar sebuah video lucu. Dia akan memimpin pemakamannya sendiri. Di dalam video, Xuan Wen terlihat senang. "Bas saya sudah tiba di tujuan. Tetapi kalian belum. Jadi kalian harus melanjutkan hidup dengan baik-baik di dunia yang indah ini. Dan tolong ingat, cinta dan jatuh cinta adalah hal yang paling penting dalam hidup. Kita selalu tidak mau membicarakan kematian. Ya, memang terkadang ini bisa kita hindari. Tetapi ketika kita menghadapi hidup yang singkat ini, kamu akan menghargai hidup. Nilai hidup ini bergantung pada setiap usia manusia." Untuk kasus Xuan Wen, dia sudah meninggal, tapi tidak sepenuhnya dilupakan. Tidak sedikit, setiap orang yang menonton film ini akan mengingat gadis yang bersinar ini. Saya adalah Xuan Wen, berarti kuat dan disiplin.